warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup kita, selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan kita tetap butuh Allah ketika kita sedang diberi nikmat. Kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita tetap terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan mudah untuk berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia sedang diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat. Seperti yang terkandung pada surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah alla bidzikrillahi tatmainu qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, menyebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini adalah bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji Allah. Membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya. Akhirnya, dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu, sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tidurnya terlalu larut. Kenapa tidur terlalu larut? Karena terlalu banyak yang dia nikmati. Sebelum dia tidur, biasanya makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngobrol, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja, bahkan dia nunggu next sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut malam. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah dan curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi dia bangkit tengah malam. Untuk curhat, sujud, ia menangis dalam doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat curhatnya hilang, malamnya lelap sampai bahkan sholat subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, nanti dia akan terjebak ke dalam kufur nikmat. Banyak orang juga yang masih menganggap remeh kegiatan mengingat Allah atau berzikir. Mereka menganggap duduk diam sambil berzikir menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan hanya membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Sebagian besar manusia hanya fokus pada kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan di dunia. Mereka merancang kehidupannya hanya sampai hari tua. Seluruh perhatian dan aktivitasnya dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan jangka panjang, bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan akhirat yang abadi dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta,
maka saat pertemuan itu pasti akan terjadi. Barang siapa yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka di akhirat kelak dia akan tidak berjumpa dengannya. Kesenangan dan kegembiraan dalam hidupnya selama di dunia telah berakhir dengan datangnya kematian. Di akhirat kelak, ia akan dikumpulkan di lembah neraka, hidup kekal abadi selamanya di sana. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwa samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang akan dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 5. Sedikit sekali orang yang paham dan mengerti bahwa saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan panjang yang tidak memiliki ujung. Perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya. Sebagian besar manusia hanya tahu bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan datangnya kematian. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kematian mereka masih harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang tidak pernah ada ujungnya. Perjalanan panjang yang tidak pernah ada akhirnya. Mereka harus melalui alam barzah, padang mahsyar, hari berhisab, selanjutnya hidup kekal abadi di lembah neraka atau di taman surga. Itulah perjalanan panjang yang tidak pernah ada akhirnya. Perjalanan panjang yang kita lalui di dunia maupun di akhirat penuh dengan halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan itu akan menimbulkan berbagai penderitaan dan rasa sakit yang berkepanjangan. Kita butuh kekuatan ekstra untuk mengatasi berbagai halangan dan rintangan itu. Yang kita sanggup mengatasi berbagai halangan dan rintangan yang datang menghadapi, kita akan mengalami kegembiraan, kebahagiaan yang terus-menerus. Dengan ingat kepada Allah dan selalu berlindung padanya, kita akan mendapat kekuatan ekstra menghadapi berbagai halangan dan rintangan yang datang menghadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang selalu ingat kepada Allah akan mendapat kemudahan dalam mengatasi berbagai halangan dan rintangan yang datang menghalang. Hal tersebut terjadi karena Allah selalu ingat dan memperhatikan keadaan orang yang selalu ingat padanya. Dia selalu siap memberi pertolongan kepada orang yang selalu ingat padanya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fa'adkuruni adkurkum wa askurti wa la ta'furun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.